Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan mengenai topik perlindungan hukum untuk satwa liar dengan beranggotakan Ahmad Izzuddin Arafi, Dava Naufal, dan saya sendiri Bima Arif Hidayah. Perlindungan hukum untuk satwa liar memainkan peranan penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Hukum harus melindungi habitat alami satwa liar dan mencegah pemburuan ilegal. Selanjutnya yaitu peraturan perlindungan lingkungan hidup. Yang pertama pencemaran udara, regulasi untuk mengurangi emisi industri dan kendaraan bermotor. Yang kedua itu ada konservasi air, aturan untuk melindungi sumber daya air dan ekosistem perairan. Yang ketiga ada pengelolaan sampah, peraturan terkait manajemen limbah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu penghijauan kota, kebijakan untuk meningkatkan taman kota dan ruang terbuka hijau. Untuk subtopik perlindungan terhadap habitat satwa liar, yaitu ada tiga, yaitu hutan hujan tropis menyediakan tempat tinggal yang penting bagi satwa-satwa langka seperti harimau, Sumatera, dan orang hutan. Yang kedua itu sawah dan rawa pening memberikan habitat bagi burung-burung air dan satwa liar lainnya yang bergantung pada ekosistem air. Yang terakhir, gunung berapi terdapat spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di habitat gunung berapi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ijudin. Silakan, mau Ijudin. Ya, terima kasih kepada moderator. Ada peran hukum dalam konservasi satwa liar. Ada beberapa peran hukum dalam konservasi satwa liar. Yang pertama ada hak asasi, di mana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar satwa liar seperti hak untuk hidup juga hak berkembang biak. Yang kedua, ada peran hukum sebagai regulasi penangkapan. Peran hukum dalam menetapkan aturan yang mengatur penangkapan satwa liar dan demi menjaga ekosistem. Yang ketiga, ada peran hukum sebagai tindakan hukum. Sanksi hukum efektif dapat mencegah perdagangan ilegal dan penangkapan liar yang merugikan satwa liar langka. Next. Ada hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Penegakan ini sendiri sangat penting untuk menjaga kelestarian dan tindakan untuk melindungi lingkungan hidup yang dapat. Dengan penegakan hukum yang kuat, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan tindakan yang dapat haknya. Next. Ya, ada beberapa tantangan dalam perlindungan hukum untuk satwa liar. Yang pertama ada pengelolaan habitat, di mana persaingan dengan pembangunan perkotaan dan kebutuhan lahan manusia, itu perubahan iklim juga mempengaruhi habitat. Yang kedua ada perdagangan ilegal. Ya, berbagai satwa liar menjadi korban perdagangan ilegal karena diperlukannya kontrol yang ketat. Selanjutnya ada perubahan lingkungan, seperti pencemaran, perubahan iklim, dan deforestasi yang mengancam keselamatan satwa liar. Yang terakhir atau yang keempat ada kesadaran komunitas. Perlindungan hukum memerlukan pendidikan kesadaran yang tinggi. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dava Naufal. Selanjutnya yaitu upaya perlindungan hukum global. Itu ada 3 poin. Yang pertama, konvensi internasional, kesepakatan antar negara tentang perlindungan lingkungan. Yang kedua, perjanjian multilateral, yaitu kesepakatan antara beberapa negara untuk melindungi satwa liar. Yang ketiga, peraturan global, yaitu kebijakan yang berlaku di seluruh dunia untuk melestarikan lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam perlindungan hukum lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan, yaitu masyarakat aktif dalam kampanye lingkungan untuk mengurangi limbah plastik dan menjaga kebersihan alam. Reboisasi, partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon demi menjaga kelestarian hutan dan ekosistem. Ketiga, perlindungan satwa liar, yaitu komunitas peduli satwa liar
berperan aktif dalam melindungi habitat dan spesies satwa yang terancam punah. Studi kasus perlindungan hukum untuk satwa liar. Berbagai contoh kasus perlindungan hukum untuk satwa liar yang menarik adalah penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa langka di hutan hujan Amazon. Kasus ini mencakup upaya perlindungan habitat, penegakan hukum internasional, dan kerjasama antara negara untuk menghentikan kegiatan tersebut. Melalui kasus ini dapat dilihat bagaimana berbagai aspek hukum dapat digunakan untuk melindungi satwa liar dan habitat secara efektif. Kasus ini juga menunjukkan tantangan dalam menegakkan hukum di lingkungan yang sulit diakses dan adanya peran masyarakat dalam memberantas perdagangan ilegal satwa liar. Kesimpulan dan rekomendasi. Penguatan hukum perlindungan satwa liar. Itu diperlukan peningkatan hukum untuk melindungi satwa liar dari perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar. Selanjutnya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan lingkungan yang menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi satwa liar dan habitatnya. Selanjutnya kerjasama internasional, yaitu kolaborasi antar negara penting untuk menguatkan kebijakan dan penegakan hukum perlindungan satwa liar secara global. Selanjutnya perdagangan dan dukungan. Diperlukan sumber daya yang memadai untuk mendukung lembaga-lembaga perlindungan satwa liar dalam menjalankan tugasnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Dapa. Sekian dari kami, kelompok 5. Kalau ada salah saya mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.